oh ini dikasih visus, ini dikasih video, atau silakan kalau ingin mempublish suatu berita kita kasih, makanya kita nggak ada yang jadi silakan aja. Dihimbau juga pada masyarakat. Besar-besarannya kasih datun seperti aktivitasnya itu termasuk serta dari rekanan dari asuransi. Pertama-tama marilah kita berdoa bagi Allah SWT sebagai Maha Kuasa dan berkenannya sekali masih diberikan kesehatan dalam masih suasana pandemi COVID. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Penting bagi kita yang senantiasa kita syukuri bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kami mengundang para awak media, baik itu cetak, televisi maupun media online, sehubungan dengan pada hari ini tadi jam 9 pagi secara serentak dan virtual kami telah melakukan deklarasi pencanangan kerjasama PBB untuk berkomitmen dalam rangka menuju zona identitas yang nantinya untuk memperoleh predikat WBS wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani dalam kaitan program-program kerja yang ada di Kejaksaan seluruh Sumatera Utara. Ada dua kejaksaan negeri yang sudah memperoleh, yaitu Deli Serdang dan Deli. Mereka untuk menuju BPPN, sedangkan kami masih dalam tahap BPK. Sedikit kami sampaikan bahwa dalam rangka kita memperoleh predikat WBK, tentunya kami sengaja mendeklarasikan tersebut agar pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Kediri bersinergi dengan kami, saling mendukung dalam pelaksanaan program kerja kami maupun dalam pola kerja di pemerintahan Kota Kediri itu sendiri. Perubahan-perubahan yang akan kami laksanakan karena masih banyaknya anggapan masyarakat bahwa aparat penegak hukum kami masih dalam paradigma yang senantiasa belum mendapatkan hati ataupun mendapatkan tempat yang baik di masyarakat. Paradigma yang terutama yang akan kami ubah yaitu tentunya paradigma dari dilayani menjadi melayani. Komitmen ini tentunya memerlukan suatu dukungan, pengawasan, penilaian dari masyarakat Kota Kediri. Dalam rangka publikasi, dalam rangka mendeklarasikan ini tentunya melalui media, kami berharap agar media dapat menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi bahwa Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi ini sedang berbenah, sedang merubah paradigma, sedang melakukan sesuatu pelayanan yang humanis, pelayanan yang betul-betul bisa bermanfaat
dan bermartabat bagi masyarakat Kota Kediri, terutamanya adalah dalam rangka penegakan hukum, pelayanan hukum, sosialisasi hukum. Hal ini menjadi penting karena percepatan dukungan dari percepatan program pemerintah tidak lepas dari adanya suatu integritas aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Negeri Kediri Timur. Dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan nantinya, antara sebelum dan sesudah kami deklarasi, tentunya harus memerlukan suatu masukan, harus memerlukan suatu kritik-kritik. Kami terbuka, kami memiliki semua media sosial. Mohon ini disampaikan kepada masyarakat. Ikuti media sosial kami. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terbuka, transparan, agar memiliki nilai yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kerja kami ada memiliki suatu ukuran-ukuran yang tentunya ukuran ini harus secara berkala kita evaluasi, tentunya dalam rangka mencapai nilai akuntabilitas yang memadai yang dapat kami pertanggungjawabkan. Nomor telepon kami aktif semua, jadi tidak perlu nantinya ke depan masyarakat merasa ada batasan, merasa adanya sesuatu sekat, karena kami sudah kelola sedemikian rupa saran, pendapat, kritikan dari masyarakat, terutama dari media massa kepada kami. Tentunya hal ini akan menjadikan sesuatu yang sifatnya bagi kami penting, terutama kami dari kantor lama menuju kantor baru. Tentunya banyak hal-hal yang mestinya dari rekan-rekan media nantinya maupun masyarakat senantiasa berikan masukan, kritik yang membangun, jangan kritik yang membunuh atau kritik yang sifatnya fitnah. Datanglah ke kami pasti akan melayani. Kami akan memberikan suatu penjelasan, kami akan sangat transparan dengan data yang betul-betul ada, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita rencanakan, bagaimana kita mengatasi sesuatu permasalahan hukum baik yang sedang berjalan maupun tentunya potensi-potensi yang akan terjadi. Itu saja, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam deklarasi tadi. Langsung menyambung aja Pak Kadis ya. Nanti pada kesempatan hari ini kami ingin buktikan lagi ya, setelah ada beberapa bukti kerja kami bahwa kami di Kejaksaan Negeri Kediri ini betul-betul hadir, betul-betul ada untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk rakyat. Beberapa capaian kerja yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 itu ada berapa kemarin penempatan keuangan negara kita sekitar kurang lebih hampir 2 miliar ya, 2 miliar yang sudah kita selamatkan. Kemudian dalam rangka dari sisi program-program yang lain, tentunya kita bersinergi dengan dinas-dinas terkait, diantaranya dari Dinas Perdagangan juga, bagaimana memulihkan, menyelamatkan keuangan negara melalui sarana itu. Nah, pada kesempatan siang hari ini terkait dengan adanya TGR yang tidak terselesaikan di tahun 2018, alhamdulillah dari
dari pidana khusus, ya, karena ada suatu hal yang bisa lebih kita optimalkan di dalam rangka penyelamatannya yang lebih bagus lagi, kita melalui sarana daging. Ya, jadi tidak semua TPR itu merupakan tidak pidana korupsi, ya. Jadi ini perlu dipahami juga dari media, karena kita harus menilai bagaimana proses temuan BPK itu, apakah berkaitan dengan rumusan lebih tidak pidana korupsi ataukah kekeliruan administrasi yang menyebabkan kerugian negara. Dalam hal ini tentunya kita membaca dari sisi niat jahat, sisi mens rea, ya. Apakah ada mens rea, apakah ada niatan yang dilakukan oleh para pihak yang disangkakan itu, atau hanya sekedar hal-hal yang sifatnya kekeliruan administrasi ataukah kekeliruan di dalam kebijakan. Ya, ini penting kita kaji, makanya dalam suatu laporan itu kita akan telah sedemikian rupa dengan hati-hati untuk mencermati, jangan sampai kita ini mendolimi orang, jangan sampai kita ini memiliki suatu ambisi hanya untuk sekedar menjarakan orang, tetapi kita benar-benar harus menyadari bahwa setiap penyelenggara pemerintahan, pengguna anggaran ini memiliki risiko yang berhadapan dengan hukum semua, ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus kita dengan bijak betul, kita harus betul bisa memberikan suatu keyakinan bahwa apa yang terjadi itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak ada unsur kesengajaan, ya. Tidak ada unsur kesengajaan. Makanya kenapa ada audit, ya. Audit itu mungkin secara internal dari inspektorat juga ada IPM audit, kemudian audit juga dari negara melalui BPK, audit atas permintaan dari APH, mungkin dari BPKP dan lain sebagainya. Kenapa harus ada audit? Ya kan? Kenapa kok tidak harus langsung dituduh bahwa itu penyimpangan adalah korupsi? Karena kita harus memiliki keyakinan yang memadai dulu. Kalau kita terapkan dengan kehati-hatian, dengan bijaksana, karena bijaksana itu adanya di dalam hati nurani. Ya. Di undang-undang itu tidak ada yang namanya bijaksana di undang-undang. Adanya adalah hati-hati nurani. Makanya kami melakukan pendekatan penegakan hukum ini secara humanis. Secara humanis. Kantor pun saya buat sedemikian rupa agar rekan-rekan media, agar masyarakat Kota Tebing Tinggi tidak ada lagi sekat, ya. Tidak ada lagi sekat bahwa kami adalah milik rakyat, kami wajib melayani. Tamu kami adalah tamu yang patut kita harus apresiasi. Dengan catatan jangan sekali-kali kita memfitnah itu. Jadi laporan yang bisa masuk ke kami tentunya harus adanya dukungan yang bersifat primer datanya, dan ada data dukung yang bersifat sekunder. Ini yang akan kami tidak lanjuti, dan masyarakat bisa memantau kapanpun sampai di mana ya laporan kami. Kami kan terbuka, ya, dan kami akan bertanggung jawab. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Agung, cara menyambut dari call center yang agak sedikit kurang berkenan aja langsung dibully di media sosial. Katanya pengelola operatornya sombong, angkuh. Ya mungkin karena budaya juga ketika kita di Medan ini kan biasa ya kita ngomong kencang, ngomong keras gitu ya. Tapi berbeda nanti kalau ketemu kayak gini. Ya, makanya kami senang kalau bertemu seperti ini. Ada sesuatu yang sifatnya tidak hanya sekadar obrolan di warung kopi, tetapi lebih transparan, lebih terpercaya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita bicara seperti ini lebih enak katanya daripada hanya di medsos. Ya.
Kami sudah buka apa yang rekan-rekan media kemarin sampaikan Pak Ajari, bukalah pintu Pak Ajari agar kami ini media kalau mencari informasi mencari apa itu gampang. Sekarang silahkan, kami mudah ya, karena di media sosial semua kegiatan kami ada semua, di Instagram, di Twitter, ya, di WhatsApp, ya, semua kami sediakan, ya, semua kami sediakan. Bahkan telepon pengaduan pun aktif, ya, sampai Tasrul membawa staf kami supaya sewaktu-waktu, karena kemungkinan di luar jam kerja nggak bisa ya, nggak bisa aktif, nanti dikira kami menghindar. Enggak, tetap kami terima, nanti mungkin jawabannya untuk esok hari dan sebagainya. Inilah bentuk komitmen kami dalam rangka kami melayani ke masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dan program-program andalan nanti bisa kami sebutkan, di antaranya kami menyediakan juga poliklinik ya, poliklinik Pratama yang mana itu poliklinik rujukan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berobat. Ya, silakan saja, kami sudah merangkul dari dinas kesehatan ya, untuk setiap hari ada dokter yang di situ yang praktek gitu ya. Nanti dirujuk kemana silakan, nanti dimanfaatkan dengan bekerjasama BPJS Kesehatan ya, dan BPJS Kesehatan. Ya. Kemudian untuk pengembalian barang bukti dan sebagainya, kami pun sudah sampai saat ini sudah melayani sampai mengantarkan kepada para pihak yang berhak untuk memperoleh berdasarkan putusan pengadilan, memperoleh pengembalian barang bukti tersebut. Kami antar karena mungkin jauh atau mungkin segen atau mungkin takut dan sebagainya, kami antar sampai ke rumah. Kemudian masyarakat sewaktu-waktu ingin memperoleh pelayanan hukum, konsultasi dan sebagainya, kami juga sudah siapkan di PTSP. Karena hidup kita baru dan ada sana sini masih kita benahi, tapi insya Allah ke depan kami akan optimalkan fungsinya ke masyarakat agar bisa dimanfaatkan masyarakat lain. Dan pada kesempatan ini terkait dengan temuan BPK ya, nanti dari Pak Kadis Perdagangan akan kami persilakan untuk menyampaikan apa sih ini kok sampai ada pengembalian uang sejumlah 155.000 untuk lebih lanjutnya silakan Pak Kadis untuk disampaikan sehingga rekan-rekan di media bisa menyimak bersama untuk menaikkan kebutuhan. Silakan. Terima kasih Pak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita sehingga pada hari ini bisa hadir bersama untuk memenuhi undangan Pak Kajari. Yang saya hormati Pak Ustaz Piring selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mendengarkan ataupun melakukan press release pada hari ini. Sedikit kami informasikan bahwa dulu tahun 2018 ketika saya masih mula-mula menjabat sebagai Kadis Perdagangan, melihat ataupun merangkum beberapa permasalahan yang ada di bawah kewenangan Dinas Perdagangan. Di antaranya adalah bahwa di Pasar Gambir itu lantai 2-nya kosong semua. Itulah kondisi existing yang saya lihat,
Sementara di bawah, artinya badan jalan sudah dipenuhi oleh pedagang kaki lima. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Pasar Monja, itu di sepanjang Jalan Baja namanya itu, di belakang apa ini, belakang Rosmena apa ini? Bahagia ya. Bahagia tembus sampai ke Pasar Gambir ataupun keluar lagi tembus ke Jalan M. Cahyono, penuh semua. Nah, saya punya planning saat itu solusinya yakni dengan memindahkan mereka ke lantai 2, karena memang lantai 2 ini sudah ditinggalkan berapa, kosong semua. Apa solusi yang bisa dilakukan? Karena memang alasan mereka pembeli malas naik ke atas karena pakai tangga, sehingga kita ajukanlah kegiatan pembuatan eskalator yang diajukan melalui dari dana DAP 2018. Nah, banyak cerita setelah dilelang, kita dapatlah pemenangnya, kemudian taken kontrak. Namun dalam pengerjaannya sampai dengan hampir habis masa kontrak, barangnya juga tidak kunjung datang. Sementara ini dana kita dipersyaratkan dengan limit waktu yang telah ditentukan, dan melakukan yang tinggi juga atas kerjasama selama ini, juga kepada Presiden Pak Urusian Suri beserta jajarannya. Mudah-mudahan ke depan langkah yang kita lakukan ini diikuti oleh teman-teman dari OPD lain. Juga melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa yang TGR sebelumnya juga yang masih yang sudah temuan PPK juga sudah berhasil kita lakukan. Cuma angkanya lebih kecil. Ya betul saya, termasuk TGR yang Pasar Mentos kemarin ya, Santosa. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, ada beberapa hal. Buktinya di mana? Ada. Itu juga. Tadi apa yang sudah saya sampaikan bahwa informasi yang dari rekan-rekan media yang tentunya berafiliasi dari masyarakat atau LSM, kami sudah buka diri, ya, saya deklarasikan ya, supaya ini bisa tersampaikan secara clear bahwa kami senantiasa mengapresiasi laporan. Ya. Hanya di dalam tindak lanjut nanti silakan pelapor untuk berkenan ya, audiensi dengan kami supaya tidak menjadi sesuatu yang sifatnya fitnah, ya, tidak sesuatu yang sifatnya menekan atau menakut-nakutin dari OPG, tetapi lebih pada sesuatu objek yang betul-betul sangat transparan saja, ada masalah. Itulah yang disebut bahwa apapun yang ditemukan itu berbentuk korupsi itu seperti itu. Ada beberapa juga yang kecil, kita juga akan bersama dengan inspektorat untuk dilakukan suatu pengajian. Ada beberapa kasus yang sudah kami lakukan juga pihak inspektorat. Ini bentuk dari komitmen kami, ya, komitmen kami senantiasa bersinergi dengan pemerintah, karena di apiknya ada, ya, tentunya akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan suatu edukasi hukum. Mungkin ada beberapa rekan media yang silakan kalau mau bertanya, kami persilakan, dari tidak hanya satu arah yang juga. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin acara simbolisnya ya, kebanyakan karena uangnya sudah disetor ya dari asuransi.
kami akan turunkan buktinya secara sistem ya, dan sistemkan nanti bisa nanti dicek ya dari rekan media bahwa foto ya silakan nanti untuk sekali bahwa ini sudah masuk ke kas daerah karena tidak mungkin ada asuransi atau bapak duit ya karena beliau juga kayak sistem dulu ya. Dari ya nanti menyerahkan ke dinas, nanti dinas baru kita silakan. Jadi asuransi dengan Sudah? Ya bang? Sudah anjing. Terus? Mana bapak? Suka ada kelihatan ya. Orangnya ya. Terima. Oke. Wes Pak, ampun. Oke. Makanannya dimakan dulu. 50-an yang dari kasus dinas pendidikan ya. Ini kami juga ingin mengoptimalkan lagi karena masih ada sisa dari 2,3 miliar. Sedangkan dari yang disampaikan dari Pak Kadis tadi terkait masalah pemutusan kontrak, karena itu merupakan perpres ya, merupakan peraturan yang harus ditindaklanjuti oleh Pak Kadis, karena itu juga merupakan suatu teguran dari editor pada dunia ya, agar dilakukan suatu upaya penagihan. Alhamdulillah pada hari ini kita publish meskipun pengembalian sudah beberapa waktu yang lalu ya, setuju tanggal 26 Maret 2021 lebih asuransi ke kas daerah itu 393.155 rupiah. Kalau dari tunggakan-tunggakan yang terkait pajak, kemudian peningkatan restitusi secara umum mungkin sudah 1,5 M di tahun 2020. Kalau yang sekarang di 2021 ini kelanjutannya yang masih muda-muda juga kita lakukan dengan penagihan. Terima kasih Mas ya.